Rangkaian mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pembangkit listrik sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trisulfat, melalui proses respirasi seluler. Fungsinya, mitokondria memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler, mengatur metabolisme seluler termasuk sintesis dan pemecahan molekul. 3. Mengatur homeostasis kalusin dalam sel. 4. Berperan dalam proses apoptosis. Letak mitokondria terletak di dalam sitoplasma sel, biasanya dekat dengan tempat-tempat yang membutuhkan energi tinggi seperti otot dan neuron. Yang kedua, ada ribosom, adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdiri dari dua sebutan yang terdiri dari RNA, ribosom, RNA, dan protein. Fungsinya, ribosom memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Sintesis protein. Ribosom menerjemahkan kode genetik dari mRNA, RNA duta menjadi rantai asam amino yang membentuk protein. 2. Membentuk peptida. Ribosom menghubungkan asam amino untuk membentuk rantai polipeptida. Letak ribosom dapat ditemukan di beberapa tempat dalam sel, yaitu 1. Sitoplasma. Ribosom berdas di sitoplasma dapat mesintesis protein yang digunakan dalam sitoplasma. 2. Retikulum endoplasma. Ribosom yang terikat pada kasar dapat mesintesis protein yang akan diproses dan diangkut ke bagian lain sel atau dikeluarkan dari sel. Ketiga, ada badan Golgi, juga dikenal sebagai aparatus Golgi, adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat modifikasi, pengemasan, dan pengangkatan molekul-molekul yang disintesis oleh sel. Fungsi badan Golgi yaitu 1. Modifikasi molekul. Badan Golgi memodifikasi molekul-molekul yang disintesis oleh sel seperti protein dari lipid. 2. Pengemasan molekul. Badan Golgi mengemas molekul-molekul yang telah dimodifikasi ke dalam vesikel yang siap untuk diangkut ke bagian lain sel yang dikeluarkan dari sel. 3. Pengangkatan molekul. Badan Golgi beberapa dalam pengangkutan molekul-molekul ke bagian lain sel atau ke permukaan sel untuk dikeluarkan. Badan Golgi terletak di dekat retikulum, endoplasma, dan sitoplasma sel. Badan Golgi terdiri dari beberapa lapisan membran yang berbentuk seperti tumpukan kantong putih. Yang keempat, ada lisosom, adalah organel sel yang berfungsi sebagai sistem pencernaan sel, mengandung enzim-enzim hidrolik yang dapat memecah molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Fungsi lisosom yaitu 1. Pencernaan molekul. Lisosom memecah molekul-molekul besar seperti protein, karbohidrat, dan lipid menjadi molekul-molekul kecil. 2. Penghancuran seluler. Lisosom berperan dalam penghancuran seluler seperti penghancuran sel yang rusak atau tidak berfungsi. 3. Pengaturan pH seluler. Lisosom membantu mengatur pH seluler dan memecah molekul-molekul kecil dapat mengaruhi pH letaknya. Lisosom terletak di dalam sitoplasma sel, biasanya dekat dengan aparatus Golgi yang berperan dalam membentuk lisosom. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berfungsi sebagai sistem membran yang kompleksi dan berperan dalam sintesis, modifikasi, dan transportasi molekul-molekul dalam sel. Fungsinya memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Sintesis protein dan lipid. 2. Modifikasi molekul. 3. Transportasi molekul. 4. Detoksifikasi. Letaknya terletak di dalam sitoplasma sel, dekat dengan inti sel, dan badan Golgi dapat ditemukan di berbagai jenis sel, termasuk sel hewan dan tumbuhan. Dengan demikian, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan seluler dan berperan dalam berbagai proses seluler.
Yang keenam, ada sintrosom, adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengatur mikotubulus dan berperan dalam proses pembelahan sel. Fungsinya 1. Membentuk mikrotubulus. Sintrosom berperan dalam membentuk mikrotubulus yang merupakan komponen penting dalam sitoskeleton. 2. Pengatur pembelahan sel. Sintrosom berperan dalam pengatur pembelahan sel dengan memastikan bahwa kromosom terpilih secara benar selama proses pembelahan sel. Letaknya terletak di dekat inti sel dan berperan dalam proses pembelahan sel. Sintrosom biasanya terdiri dari 2 sintol yang terletak tegak lurus atau sama lain. Yang ketujuh, ada vakuola, organel sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti air, garam, mineral, dan produk limbah. Fungsinya 1. Penyimpanan zat. Vakuola menyimpan berbagai zat yang dibutuhkan oleh sel seperti air dan nutrisi. 2. Pengatur tekanan osmotik. Vakuola membantu mengatur tekanan osmotik dalam sel dengan mengontrol jumlah air dan ion. 3. Penghancuran dan daur ulang. Vakuola juga berperan dalam penghancuran dan daur ulang molekul-molekul yang tidak dibutuhkan oleh sel. Yang ke-8, ada plastida, adalah organel sel yang ditemukan pada sel tumbuhan dan beberapa organisme lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis dan sintesis pigmen. Klorofil adalah jenis plastida yang paling umum dan berperan dalam fotosintesis. Fungsinya 1. Fotosintesis. Kloroplas berperan dalam proses fotosintesis, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. 2. Sintesis pigmen. Plastida mensintesis pigmen seperti klorofil dan karotenoid yang berperan dalam fotosintesis dan memberikan warna pada tumbuhan. Letaknya terletak di dalam sitoplasma sel tumbuhan, terutama pada sel-sel yang terpapar cahaya seperti sel daun. Yang ke-9, ada nukleus, adalah organisme yang berfungsi sebagai pusat pengatur genetik sel yang mengandung materi genetik berupa DNA yang membawa informasi genetik sel. Fungsinya beberapa fungsi penting, yaitu 1. Mengatur genetik nukleus, mengatur ekspresi gen dan sintesis protein. 2. Penyimpanan informasi genetik. Nukleus menyimpan informasi genetik sel dalam bentuk DNA. Yang ketiga, pengatur pembelahan sel. Nukleus berperan dalam pengaturan pembelahan sel dengan memastikan bahwa materi genetik distribusi secara benar. Letaknya, nukleus terletak di pusat sel, biasanya dikelilingi oleh sitoplasma dan organel lainnya. Dengan demikian, nukleus memiliki peran penting dalam mengatur fungsi seluler dan menjaga integrasi genetik sel. Yang ke-10, dinding sel. Dinding sel adalah struktur yang kuat dan kaku yang terletak di buat membran plasma sel tumbuhan, jamur, dan beberapa bakteri. Dinding sel memberikan dukungan struktural dan pengembangan bagi sel. Fungsinya 1. Memberikan dukungan struktural. Dinding sel memberikan kekuasaan dan kekuatan pada sel sehingga sel dapat mempertahankan bentuknya. 2. Melindungi sel. Dinding sel melindungi sel dari kerusakan mekanik dan patogen. 3. Pengatur pertumbuhan sel. Dinding sel berperan dalam mengatur pertumbuhan sel dengan membatasi perluasan sel. Letaknya, dinding sel terletak di luar membran plasma sel sehingga merupakan lapisan terluar dari sel. Yang ke-11, ada peroksisom, adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat penghancuran dan detoksifikasi molekul-molekul beracun seperti hidrogen peroksida. Fungsi peroksisom 1. Detoksifikasi. Peroksisom menghancurkan molekul-molekul beracun seperti hidrogen peroksida menjadi molekul yang tidak beracun. 2. Penghancur asam lemak. Peroksisom berperan dalam penghancuran asam lemak yang tidak dapat digunakan oleh sel. Letaknya terletak di dalam sitoplasma sel dan dapat ditemukan di berbagai jenis sel, termasuk sel hewan dan tumbuhan. Yang ke-12, ada membran plasma.
adalah lapisan tipis yang terdiri dari lipida dan protein yang mengelilingi sel dan memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Fungsinya, 1. Mengatur transportasi molekul membran plasma, mengatur masuk dan keluarnya molekul-molekul dari sel. 2. Melindungi sel. Membran plasma melindungi isi sel dan lingkungan luar dan mencegah masuknya zat-zat yang tidak diinginkan. 3. Mengatur komunikasi sel. Membran plasma berperan dalam komunikasi antar sel dan menerima sinyal dari lingkungan luar. Letaknya, membran plasma terletak di bagian terluar sel, mengelilingi sitoplasma dan organel sel. Dan yang terakhir ada mikrotubulus, adalah struktur yang terdiri dari protein tubulin yang membentuk bagian dari sitoskeleton sel. Mikrotubulus berperan dalam menjaga bentuk sel dan mengatur pergerakan seluler. Fungsinya, 1. Menjaga bentuk sel. Mikrotubulus membantu menjaga bentuk sel dan memberikan dukungan struktur. 2. Mengatur pergerakan seluler. Mikrotubulus berperan dalam pergerakan seluler. 3. Pembentukan silia dan flagela. Mikrotubulus juga berperan dalam membentuk sila. Letaknya, mikrotubulus terletak di dalam sitoplasma sel dan dapat ditemukan di bagian jervis sel termasuk sel hewan dan tumbuhan.